Halo, aku dengan Bunda Ani di sini pada kesempatan siang menjelang sore. Aku dengan Vina ya, salah satu model cantik nih ya. Kita mau cerita ya di sore-sore hari ini. Kebetulan juga cuacanya eh, terang ya. Iya, Beberapa hari alhamdulillah lagi nggak hujan, jadi kalau hujan itu udah kita tersiksa kadang-kadang gitu ya. betul Nah, sekali. ini kita kebetulan ada di depan eh, kantor di Panti Lansia Cepiring, dan kebetulan tadi Dek Vina baru main ke tempatnya Mbak Alia ya. Iya, Kebetulan kita ketemu dan habis sini ya. Dan ternyata kita itu sehati guys ya. iya. Oke, dari hati ya. Oke. Oh ya, sekarang mau tanya-tanya dulu ya, Bunda ya. Vina umurnya berapa? Kayaknya tahun berapa gitu? Aku lahir tahun 2002 Oh, dan 2002. sekarang umurku 23 tahun. Heeh. Terus lulus dari SMA tahun berapa? Tahun 2020. Oh, 2020. Terus berarti sudah kuliah, apa lanjut kuliah apa enggak? Kesibukannya apa sih, Vina? Kesibukannya kerja, Kerja. Terus juga freelance model. freelance model, terus endorse juga, Iya, affiliate juga ya. Semuanya pokoknya ya, wanita-wanita sekarang tuh kayaknya kalau nggak melakukan sesuatu tuh kayak cuma bisanya minta uang gitu, desa banget, bener nggak iya, sih? betul sekali. Kita itu harus bisa menghasilkan uang sendiri, karena satu lebih puas ya Iya, kan. betul. Yang kedua juga kita bisa merasa diri kita itu pede, kita mandiri, kita perempuan yang independen gitu ya, bisa melakukan sesuatu yang menghasilkan uang, bisa berkarya, bisa melakukan sesuatu yang apa ya, dianggap perempuan yang sudah dewasa. Dewasa itu dia bisa bertanggung jawab pada dirinya dan bisa melakukan aktivitas eh, lainnya dengan mandiri, Iya, satu, benar. dan tidak tergantung apa dengan orang tua ya. Kalau Vina ini saudaranya berapa? Satu. Nah, kamu anak Punya tunggal. punya adik satu. Oh, kamu punya. Oh, Aku pikir iya. kamu anak tunggal. Tak pikir Vina anak Dua anak tunggal. bersaudara. Oh, dia sudah. Adikmu cewek apa cowok? Cewek. Oh, cewek. Iya, Adikmu masih sekolah? masih Kelas berapa? masih di SMK. Oh, kelas 3 SMK. Berarti udah sama-sama. Kamu jarak berapa tahun sama adikmu? Jaraknya 6 tahun. 6 tahun. Oh, ya. Bapak Ibu masih ada semua ya? Iya. Kerja? Iya, kerja. Oh, kerja semua. Jadi Vina itu walaupun masih muda tapi juga seneng ya, punya nilai tanggung jawab dari jadi model lah, terus affiliate, endorse, kerja juga, apapun tuh bisnis apapun yang dilakukan ya. Iya. Malu nggak kira-kira? Nggak kan? Enggak dong. Ah ya, bangga ya harusnya ya. Iya. Ya kapan kayak gitu malu ya kan? Cari duit itu jangan malu ya kan? Malu itu kalau minta, bener Iya, nggak betul. sih? Betul nggak? Karena nilai kita itu dinilai dari situ. Nilai kita itu dinilai dari apa yang bisa kita hasilkan, bukan seberapa besar nilainya, tapi kemampuan kita untuk berkarya itu di situ dihargai, punya value, bener nggak? Iya, betul. Iya tahu. Jadi wanita-wanita sekarang, apalagi aku yang sudah tua ya, sudah berumur gitu kan, terus juga mengalami banyak apa ya, pengalaman hidup ya, tidaknya menilai wanita yang mandiri, yang kuat untuk berkarya itu dia lebih percaya diri dalam kancah kehidupan. Dia bukan orang yang minderan, dia juga bukan orang yang jaiman. Jaiman itu ketemu sama orang nggak gitu, tapi biasanya lebih ke dia itu humble ya, ramah ya, terbuka sama sama orang. Kemudian juga juga penampilannya tuh menarik. Sedangkan menarik itu apalagi cantik ya, apalagi cantik itu sudah nilai plus, menarik ya. Iya. Humble, akrab dengan banyak orang itu nilai kita sebagai seorang wanita itu tinggi, bukan orang yang yang sombong, yang merasa yang harus di apa ya, dipuja-puja, tau gak sih, kayak orang yang kadang-kadang ada orang tertentu diratukan kayak gitu. Kita nggak butuh yang seperti Enggak itu butuh ya. yang kayak gitu.
Bener gak, kamu setuju gak sama aku? Atau tapi butuh seorang wanita yang dihargai karena karyanya, tapi bukan diratukan seperti halunya gitu ya. Halu itu karena itu tidak penting ya dalam dunia wanita. Kalau sekarang ini menurut kamu ya, kriteria cowok yang idamanmu itu seperti apa? Boleh tahu nggak? Saya tuh seneng cowok yang begini, kita kan cerita bebas aja sih gitu kan ya. Menurut itu cowok yang seperti apa sih kalau idealnya kayak Ina itu seperti apa gitu? Yang bekerja keras, Heeh. yang bertanggung jawab, Mm-mm. terus yang setia. Iya. Mesti itu standar. Iya. Yang lainnya wajahnya harus ganteng kayak siapa gitu. Jelek kamu juga nggak mau. Masa jelek sih gitu ya. Saya aja cantik gitu. Ya setidaknya good looking kan. Good looking itu kayak kalau nggak dilihat kamu nggak perlu ganteng banget, tapi good looking tuh ya. Potongan enak rambutnya dilihat oke gitu ya, ya. enak dilihat. Potongan rambutnya itu juga keren gitu loh, bersih. Kemudian juga kalau berpakaian itu juga rapi, wangi ya kan. Iya. Nggak apa ya, orang yang bentukannya tuh kayak gini loh. Cowok kan ada ya yang keren, yang ganteng, tapi dia ala kadarnya. Maksudnya ala kadarnya itu berpenampilan itu swag gitu. Orang tuh lihatnya waduh gitu ya kan, kayaknya tuh cewek aja begitu nggak? Karena waduh ini mandi apa enggak? Bener nggak? Kan lebih seneng orang yang datang nggak perlu dia sangat kaya gitu, tapi penampilannya itu menyenangkan tuh misalnya berpakaiannya rapi, maksudnya wangi, kelihatan dia itu habis mandi gitu ya, maksudnya Iya, betul. fresh gitu kan, itu jauh lebih menarik daripada seganteng apapun tapi kayaknya orang ini antara mandi dan gak mandi. Rambutnya gondrong, orang gini ini piye toh gitu ya, bener nggak sih? Underestimate nggak? Iya. Ya kan, kenapa orang itu kadang-kadang kita jalan gitu ya, Iya. di mana gitu terus lihat ada cowok lewat itu menarik perhatian kita, orangnya biasa tapi kayaknya karismatik gitu ya, karena dia ya itu dia sudah anu dengan dirinya, Iya, maksudnya penuh dengan ya penampilannya. penuh diri dengan penampilannya, terus berpakaian juga yang enak dilihat, stylenya dia tuh pas tuh sama diri dia. Iya. Ya, apalagi didukung oleh badan yang bagus ya, badan yang bagus itu ya olahraga, dia suka jogging, pokoknya dan teman-temannya itu circle-nya itu menyenangkan pasti gitu. Iya, betul. Bener nggak sih? Kita lebih cenderung suka dengan tipe cowok yang kayak gitu, Iya. betul kan? Karena itu tuh standar ukurannya untuk semua wanita. Ya tak, nggak apa-apa dia jelek, mau dia dekil, dia apa, yang penting dia kaya. Orang mikirnya, aduh, kalau kamu sama kayak aku nggak? Aku gini, ini mandi nggak ya? Ya, dia kaya dia kayak gitu, tapi aduh gitu ya tak, urakan gitu misalnya gitu. Ini kan orang jadi ada kan, makanya tuh kadang-kadang tuh penilaian ya, kadang Iya. value itu penting gitu. Kamu bernilai apa enggak ya? Kamu Iya. bernilai. Terus selain itu juga dia harus punya attitude yang baik, bener nggak? Iya. Attitude, cara dia bersikap, cara dia ngomong gitu ya. Iya. Tahu-tahu walaupun nih wanita kan kadang-kadang kalau ketawa gitu kan ada yang ngata aja, laki-laki aja tengok kanan gitu ya kan, ya kayak gitu. Apalagi kalau cowok ya kan, itu dia lebih memperhatikan penampilan, bener nggak? Bisa di depan umum Iya. dia ketawanya aja mungkin hanya senyum, nggak mungkin ngakak-ngakak sama ya gitu. Itu cowok loh. Iya. Aku jarang lihat cowok tuh yang ketawanya tuh sampai jungkel dari tempat duduknya misalnya. Dia lihat sesuatu sampai terpingkal-pingkal, sampai jatuh dari tempat duduknya tuh aku jarang lihat gitu. Karena biasanya dia bisa mengendalikan diri. Iya. Ya toh? Kecuali kalau ketemu teman-teman apa ya, teman se-circle-nya yang sama-sama juga, itu pun biasanya di ruangan tertutup ya, maksudnya nggak di depan umum. Tapi kalau udah di depan umum terus liatin tuh cowok gitu sampai kayak gitu ya, terus kakinya di atas kursi, di atas meja, wah langsung kita sudah tahu nih orang tidak recommended banget mau dia model kayak gitu, bener kan? Benar. Ya, jadi kita tuh kayak punya radar untuk menilai seseorang baik, berarti tuh baik apa enggaknya itu hanya dari sekilas nih ya. Iya. Orang itu apa kelihatan gitu.
hanya tampil di depan aja itu sudah bisa menilai gitu ya. Iya, benar. Kamu kalau karakter kayak bintang film itu, kamu suka sama Shelby nggak? Tahu Shelby nggak? Peaky Blinders. Nggak tahu. Nggak tahu. Jadi nanti kamu lihat ya, Thomas Shelby ya namanya, Peaky Blinders gitu ya. Jadi dia tuh ketua geng mafia pada zamannya itu di Britania Raya ya, berita di Inggris ya. Dia itu bahkan sampai sekarang pun dia itu kan jadi kayak legenda gitu ya, yang memainkan Thomas Shelby itu ya. Bahkan dia jalan gantengnya itu nggak ganteng banget, tapi performnya itu luar biasa. Bahkan dia jalan dengan stylenya dia yang mafia pakai topi yang pacis zaman dulu kan Indonesia kayak gitu ya, jalan. Bahkan semua wanita cowok itu lihat dia semua, bayangin aja dari ujung ke ujung itu sampai tengok kanan semuanya itu lihat dia. Bayangin aja dia itu hanya lewat gitu, semua orang itu langsung memalingkan mukanya. Kenapa? Sosoknya ini tuh performnya kuat banget gitu loh. Jadi dia kayak punya magnet gitu, magnet tersendiri untuk menyedot orang yang nggak lihat itu harus lihat. Dan semuanya itu sampai melongo, sampai terenganga. Bayangin aja. Padahal mungkin dia tidak seganteng Nabi Sulaiman ya, enggak. Iya. Tapi perform dia itu bisa kayak magnetik yang menyedot perhatian orang harus sama dia. Jadi kalau dilihat itu dia itu punya aura yang kuat. Cowok itu ya, tipe cowok yang kayak Thomas Shelby itu satu. Dia itu satu karakter yang disukai semua cewek satu. Kalau dia ngomong tuh, dia tuh akan selalu menatap lawan bicaranya itu dengan yang pandangan yang intens. Dia tidak akan mengalihkan pandangannya dari lawan bicaranya. Bayangin, orang yang paling takut misalnya ngomong sama itu, tapi lihat langsung matanya, itu kayak kita tuh lihat matanya gitu kan kayaknya mesti nunduk, mesti itu. Thomas Shelby itu enggak. Jadi kenapa di gangster mafia itu dia sangat ditakuti? Itu karena matanya itu kalau lihat berpandangan sama orang itu langsung dilihatin sampai lawannya itu nunduk. Dia punya kekuatan dominan. Tuh. Jadi auranya dia tuh begitu kuatnya. Satu itu. Dia orangnya kalau disakitin apanya tidak ngomong, tidak langsung melawan gini-gini enggak. Dia hanya tersenyum tipis, tersenyum diam. Bayangin, sampai lawannya tuh mikir, dia lorati, apa atau gimana ya. Tapi dia nanti akan destroyer, menghancurkan di belakang. Jadi itu tuh ya yang dinilai dari seorang yang bisa menguasai orang lain, itu adalah dominasi dia di kekuatan mata pertama kali. Yang kedua gestur tubuhnya. Jadi gestur tubuhnya itu kalau jalan tuh dia tegak, nggak tengok kanan kiri, lurus yang dilihatin siapa. Senyum ya hanya senyum cuma sebentar aja. Kayak senyum kayak orang yang penting ada senyum lah, tapi bukan orang yang cenges-cenges atau cengesan cowok yang kayak gitu, aduh gitu ya kan. Dan dia itu benar-benar menjaga sikapnya itu konstan. Itu yang susah ditiru sama orang yang nggak punya perform yang kuat. Dan itu bedanya dia sangat setia sama istrinya di kehidupan sebenarnya ya. Dia tuh bahkan menutup rapat kehidupannya. Nggak semua orang bisa ngakses kehidupannya dia. Jadi bener-bener itu bintang film yang terkenal itu tuh, tapi dia itu, dan dia itu yang paling membuat orang tuh suka charity-nya. Ya, dia itu beramal banyak banget tanpa ada orang yang tahu. Jadi setiap dia dapat bayar film, sebagian besar itu didonasikan. Nggak ada orang yang tahu. Bahkan sehebat itu dia bahkan menutup rapat, tapi kan namanya ada tahu ini dari ini kan, akhirnya kan tahu gitu kan. Tapi bukan dari dia gitu. Akhirnya sampai sebegitunya orang ini benar melakukan sesuatu itu bagi, makanya orang ini benar-benar dihormati karena dia melakukan kebaikan orang tidak tahu. Dia juga menutup rapat semua apa yang ada di dirinya, di keluarganya. Jadi baik-baik aja, tapi tidak kelihatan kayak ini kan jadi sorotan ya. Apalagi
bintang film di luar kan jadi sorotan terus ya, kelakuannya kadang itu enggak, dia enggak minum alkohol sampai kayak gitu, dia paling rokok, dia bener-bener mencerminkan seorang pria yang apa ya, impian gitu ya, impian banyak orang. Sayangnya tuh dia tuh bukan tipe-tipe orang playboy. Bintang film waktu itu yang terkenal pasti playboy kan gitu ya, dan wanita menghindarinya ya. Jadi guys, kalau kalian itu merasa ganteng dikit aja ya, jangan banyak bertingkah deh gitu. Kalau belum kayak Thomas Shelby, kegantenganmu tuh belum bisa menghipnotis orang gitu loh ya kan. Iya. Paling ganteng untuk dirimu sendiri gitu kan, sudah kadang-kadang merasa paling ganteng, terus wanita tuh harus berjajar gitu untuk minta dipacarin tuh. Halo ya tahu, wanita sekarang ya enggak, sudah mandiri, sudah punya kita punya attitude yang baik gitu ya, terus juga bisa berkarya. Jadi kalau mendapatkan cowok itu kan minimal setara itu penting nggak buatmu, atau lebih tinggi itu penting nggak buatmu? Minimal setara. Oh ya, minimal tetap harus setara kan. Betul. Nggak mungkin, nggak apa-apa deh kita mulai dari nol kayak pompa bensin. Kayaknya itu kita lu suruh bangun itu ya, mungkin dia tuh tidurnya kurang miring. wanita apa zaman apa gitu ya, kalau mau nggak apa-apa kita mulai dari nol, yang penting itu kita itu makan kita ya, tak suruh bangun tidur raup ya. Kenapa? Karena kamu kalau sudah diajak rekoso ya kamu terus yang akan rekoso, bener nggak? Apalagi kalau kita sudah bisa menghasilkan sesuatu ya kamu harus bekerja keras dong. Kita aja kerja keras ya kan, masa kamu enak-enakan ya kan. Satu tuh. Yang kedua, kita juga nggak suka cowok itu yang suka memerintahkan, bener nggak? Misalnya nih baru cuci piring, bantuin dong, itu dicuci dong, ini enak aja kan gitu ya. Cari cowok yang gitu. Karena cowok cuma dia mainan game, sementara kita nyuci piring, nyuci baju macam-macam, kita FB, dia main game, banting aja HP-nya. Dia marah terus keluar. Gitu. Kenapa? Nggak ada empatinya ya. Six of belongingnya tuh aku ya deh, six of belonging sama memiliki. Oh ya deh, kasihan deh cewekku apa istriku kerja keras gitu, sama-sama kerjanya, walaupun nih penghasilannya dia lebih tinggi, tapi hargai dong, bener nggak sih? Benar. Kalau dia tidak mau bantuin kita, aduh yang egois kayak gitu tuh ya, nggak ada dikasih kesempatan untuk hidup bareng kita, misalnya gitu. Aku bukan yang kayak gitu, nanti yang repot kita sendiri. Jangan cuma mau modal cinta, apalagi cuma mau kondoi. Nih skip. Yang kedua, jangan mau cuma hanya dirayu, tapi dia harus punya konsistensi. Dia dan kata-katanya itu konsisten nggak? Dibuktikan nggak? Kalau laki-laki itu antara A tidak sama dengan B, jangan berharap nanti kalau bersama A, B, C, D gitu, pasti gitu. Karena konsistensi itu rata ya. Jadi memilih cowok itu sampai sebegitunya. Mendingan nggak apa-apa telat atau misalnya nggak sesuai putus, daripada nanti dari bojone repot. Bojone kamu seumur hidup, yang nanggung kamu sendiri, kamu sambut sama orang, kan pilihanmu. Capek nggak sih? Kamu sambut sama orang, lah sing milih sopo. Jadi aku tuh bukannya apa, tapi aku ngajak orang itu untuk berpikir realistis, bener nggak? Iya, benar. Dengan berpikir realistis, kamu itu akan tahu dan menghargai nilaimu, nilai dirimu. Saya pantas nih, ini dilakukan dengan dihormati, diperlakukan dengan sangat baik karena saya bekerja keras untuk itu. Saya, kalau kamu nggak suka dengan kayak gitu, ya sudah, berarti kamu memang tidak pantas buat saya. Bukannya saya harus menurunkan standarku. Ya nggak apa-apa deh, daripada nggak ada yang lain. Hello, nggak ada yang lain. Hello, kita cantik men. Sombong dikit ya. Kita cantik, kita bisa cari duit ya. Gimana sih? Coba kalau nggak mau, skip aja. Yang lain banyak. Iya, betul. Jadi jangan sampai menurunkan nilaimu, betul nggak? Betul. Jangan menurunkan nilai yang ada dirimu hanya untuk pria yang tidak pantas untukmu. Karena nilai diri kita itu, value kita itu
hanya kita yang bisa menghargainya, yang bisa menilainya. Orang lain kalau mau nilai hanya baik buruknya gitu ya, oh dia aku gitu ya. Tapi setelah cowok itu jadi dan kita berumah tangga, saya ngerasa aja siapa? Kita sendiri. Orang lain hanya jadi penonton, halo, terus ngeploki, kata nek kamu punya begini-begini diketawain gitu ya. Jadi itu jangan sampai kita mengalami hal yang semacam itu, karena hidup ke depan itu kita hidup cari apa bahagia, benar nggak sih? Kalau dia tidak bisa membuat kita bahagia, ya kita jangan paksakan. Karena bahagia itu bahwa keberadaan kita diakui, kita dihormati, kita divalidasi sama dia, diakuin gitu ya. Di situ kita punya nilai itu. Tapi nek terima enggak di itu orang aja deh. Saya termasuk orang yang apa ya, penilaiannya untuk cowok itu kikrik. Tadi bilang gini, kalau punya cowok yang harus gimana? Kalau saya kasih syarat-syaratnya nanti tuh 8 lembar loh kurang. Itu syarat apa? Orang ya makanya biar nggak pada daftar. Iya. Karena untuk mendaftar itu dari segi apapun misalnya gitu, kamu lihatnya udah pusing, tak bilang itu yang kelihatan, belum sifat. Misalnya dari pendidikan, dari penghasilan, dari apa yang aku punya, dari aset, dari macam-macam, itu yang kelihatan aja udah pusing. Apalagi yang kelihatan mata, kamu harus setia, harus ini banyak banget. Itu wah, itu mau nganulan apa-apa, yang penting bisa. Akhirnya mereka gini, untuk pembelaan diri ya, akhirnya yang penting kan bisa saling menerima. Oh no way, nggak bisa kayak gitu, kan saling menerima apa adanya kayak gini, terimanya dewe hidupmu, tak bilang gitu. Aku gak, lebih baik gue sendiri, aku mencintai hidupku daripada aku menerimamu tapi membuatku pusing tiap hari. No way, nggak ada istilah gitu. Kamu setuju nggak? Jadi jangan sampai dia kita tuh kayak dipermainkan perasaan gara-gara kita seneng. Dan sekarang kan banyak orang halu ya, kamu di TikTok itu kamu cantik ya, jadi pasti banyak yang ngerayu kamu dari ujung ke ujung, bener nggak sih? Bener nggak? Nggak juga. Alah, nggak percaya kalau ada orang yang cantik ya di TikTok, oh ya Allah, buaya tuh keluar semua dari kandangnya. Terus semua orang tuh menyiapkan jurus rayuan mautnya, merancangkan puisinya, terus macam-macam. Tapi nggak ada yang mau keluarin duitnya. Mungkin kalau itu ya. Kenapa? Karena mereka memang tidak nganen dengan situ. Kenapa? Cowok itu cenderung satu, pelit. Dia itu jarang ya, misalnya lihat sesuatu, masih kamu udah makan belum? Apaan sih udah makan belum? Kalau aku lapar aku makan sendiri. Kamu juga nggak bakalan nyuapin saya. Kamu kok ngomong gitu kan? Iya. Kalau misalnya terus aku harus nanyain apa? Satu yang ditanyain, ya sehat nggak? Oh iya pasti ya kan. Yang kedua, nomor rekeningmu berapa? Langsung orang lari, enggak mbak. Ya mendingan kamu mundur aja deh. Kamu nggak usah berpura-pura baik padaku. Ya di situ itu sosial eksperimen. Eksperimen kamu tuh gimana sih gitu loh. Karena orang yang pengen dekat sampai bertanya macam-macam, dia mesti tertarik, bener nggak? Dan dia paling nggak mau ditanyain misalnya, iya dong kalau tak kasih nomor WA, minta nomor WA nya enggak, nomor rekening, nggak mau gini-gini. Nah kita udah tahu, jadi jangan diteruskan. Gitu. Kenapa? Secara sosial eksperimen, orang yang cuma ditanya kayak gitu aja, dia tidak dia itu hanya kadang manfaatin kita aja, kadang-kadang cuma hanya pengen deket, saya wis, paling nanti ujungnya cuma tanya udah makan belum, kamu lagi ngapain, begitu-gitu aja. Pertanyaannya itu standar. Pertanyaannya itu bisa ditebak. Gini, pertanyaannya nggak ada. Ini kenapa copy paste semua sih? Copy paste apa? Pertanyaannya. Ya jadi kayak gitu terus ya tanyanya ya. Pertanyaannya standar, nggak ada yang kayaknya tuh membuat orang tuh langsung
dijawab dengan gegap gempita gitu. Loh, terus ya harus gimana? Ya harus udah mbak cek belum rekeningnya? Aku tadi baru transfer, harusnya begitu. Jadi orang tuh yang dari tidur tuh langsung terbangun gitu. Wah, masa sih gitu ya. Kalau perlu dia langsung lari ke ATM gitu. Jadi bisa membuat orang tuh bahagia. Aku bilang gini, selama kamu gitu ya standar, ya udahlah, gitu-gitu aja. Kita bermain di dunia maya, di dunia tipu-tipu, di dunia halu, udah gitu, selesai, skip. Yang lainnya, karena di dunia itu jangan sampai kita juga mudah satu untuk ini loh, kasih tertipu terus sampai kasih duit banyak loh. Banyak kasus itu, apalagi yang emak-emak, ibu-ibu ya, kayak misalnya kayak aku udah sendirian, terus juga udah berumur gitu, banyak itu kasus tuh tertipu dengan itu, dengan modal ganteng gitu, mana bukan fotonya dia, scammer ya, scammer. Hati-hati. Aku ada kenalan ganteng, Mbak aku di sini ganteng, aku kerjanya di polisi. Kamu terlalu ganteng buat saya, tak skip aja. Loh, kok gitu? Ya, tak pikir kamu malaikat. Malaikat pencabut nyawa dan penguras isi dompet. Kayak gitu, kurang aja. Karena apa? Kamu modelnya ganteng-ganteng jadi kok mau sama emak-emak itu kan kadang-kadang kan aneh. Iya. Saya kerja di pengeboran gitu. Di pengeboran ini. Wah, saya paling takut gak dibor gitu. Oh dia saya skip aja. Loh, kok kayak gitu enggak? Karena ngeri sekali. Bahkan ngeri buat saya itu gajinya dia sampai miliaran, nggak kuat saya. Saya bilang gitu, saya daripada saya shock. Loh, mereka yang mau nganu aku kayak nggak karena begitu dia cerita gitu udah, kata cerita ini malah lebih ngeri gitu. Mbak bentar ya, nggak tahu, jaga bener-bener privasi kita, berarti kan karena itu tuh mulai dari situ ngerayu. Jadi kalau mereka tuh mulai dari ngerayu gitu, kalau sudah misalnya terlanjur ya dikasih nomor WA masih mengganggu, blokir. Ini nih skip. Blokir. Kamu tuh gini nih paling misalnya semua sama ngoyak terus. Ya selain kita, yang lain kan juga dirayu sama dia. Iya. Kita nggak nanggepin kan yang lain. Gini, enggak mbak aku cuma kamu tak. Loh, saya baru tahu ya kalau di dunia ini hanya isinya saya toh. Orangnya tambah marah. Kan nggak masuk akal ya, bener gak sih? Benar. Jadi untuk nanggepin dia cowok-cowok yang seperti itulah, kita tuh harus lebih pintar lagi dari dia. Satu hal itu, tapi jangan mudah terpengaruh. Selama kamu belum nggak keluar duitnya, kamu itu bukan siapa-siapa. Kamu sadar buat itu, selesai. Karena apa? Dia pasti ngacir. Dan kita aman. Iya. Kenapa? Satu nih, cepet-cepetan. Pak dia ngerayu, kadang-kadang dia terakhirnya minta duit. Aku tolong dong kalau sudah nyaman ngomong ABCD. Aku baru ini, alah ini lagi. Aku tapi ini, aku tuh soalnya misalnya ya dia cerita begini. Kamu tuh salah ceritanya sama aku bukan dari dinas sosial yang cerita kayak gitu. Kamu cerita loh sama Pak polisi sana, siapa tahu dianterin pulang, tapi jangan cerita sama aku. Duh, kenapa? Orang yang sudah punya indikasi begitu, itu pasti dia akan memanfaatkan kita, cari kelemahan kita. Terus rayu aja kamu yang aku cintai, aja kamu ini. Aku cuma gini, aku kok belum ya. Emang di dunia itu aku tak kayaknya ya itu. Bidadari lo nggak dilihat, itu yang dilihat lansia, yang kan dia cekap. Tapi setidaknya buat aku bener. Kamu tuh nggak perlu ngerayu dengan apapun. Orang yang suka itu hanya memberikan perhatian intens. Kalau dia lebih suka lagi, misalnya ya kita live itu, dia kasih gift gitu aja. Terus kalau enggak ya nanti berikutnya kalau butuh berkomunikasi gitu ya, gitu, dia cuma nanya-tanya sudah makan, Bun, misalnya gitu. Ini yang pernah aku alamin ya. Aku belum makan. Oke, mau makan apa gitu. Dan tahu-tahu minta rekeningnya dong, ditransfer, bayarin aja. Itu tuh aku tahu nih orang tuh ini bener tuh. Untuk pakai dasternya sobek Bun. Oh, aku belum sempet tau, ini aku cuma seneng pakainya sobek. Beli dong. Yaudah tak transfer beli daster ya. Ini cowok hebat sekali nih. Cowok mikirnya aku mau nyari yang kayak gitu tuh.
kira-kira di dunia ini stoknya masih ada apa enggak? Seneng gak kamu gitu? Makanya gampang aja kamu ngetesnya. Sekali-sekali kalau punya cowok kamu dipakai apa dasar yang sudah sobek gitu, dia perhatian nggak sama dasar sobek? Kalau misalnya enggak, dicuekin aja, kamu beli dong dasar kayak gitu. Masa kamu masukin dasar, berani, tenang. Berarti dia tidak akan berempati. Jangan dibutakan masalah cinta. Satu hal, karena orang yang cinta itu dia akan berkorban, dan pengorbanan itu nomor satu di atas cinta, ya. Pengorbanan untuk melakukan yang terbaik untuk pasangannya, pengorbanan untuk mendengarkan, semua itu lebih di atas cinta, itu yakin. Jadi kalau cuman hanya merayu dan oke. Jadi peternakan, kamu kalau bilang aduh peternakan buaya baru dibuka, silakan yang mau gabung, ya saya pawangnya. Itu yang masuk ke level buaya semua. Enggak apa-apa tuh, aku pawangnya, emang baru tak buka peternakannya. Wah. Ya dirayu gitu tuh, aku bingung kok. Kenapa? Kita tuh hidup di dunia nyata, kamu di situ ya halu-haluan karemu lah ya, mau berhalu-halu sampai ke tingkat 7 ya terserah gitu ya, tapi setelah itu kan selesai. Jangan pernah dibawa api, jangan pernah merasa dia tuh suka, nggak ada ya. Ini buat kita semua nggak aneh, mau nyenengi sampai kono sampai segitunya kan aja enggak, gimana bisa seneng ya sampai ya itulah. Tapi setidaknya kan pernah kan pengalamanmu banyak kan, dengan ya seringnya kadang live TikTok dan apa gitu, yang harus kamu hati-hati scammer itu yang ya itulah ya, salah satu ciri-cirinya yang terlihat nyata itu karena polanya hampir sama. Polanya mereka tuh ya gitu-gitu kok, kemampuannya yang gitu-gitu. Ini kenapa template sih? Kenapa copy paste? Kenapa sih sama? Jadi kalau kamu agak beda, kayak ada dramatis kayak Thomas Shelby gitu, aku mesti waduh agak susah nih ya kan. Jadi sama begitu aja ya langsung di skip lah gitu. Jadi kalau kamu punya sesuatu yang bernilai gitu, itu pasti jadi perhatian ya kan. Tapi kita bincangnya itu kan seru ya kan, seru tentang karakter cowok yang disukai sama wanita gitu kan, dan kita pasti menginginkan yang terbaik dalam hidup, bener nggak? Kita pengen kita dengan orang yang tepat gitu ya, orang yang menganggap kita itu lebih berarti buat dia gitu loh, jangan dibalik gitu. Karena wanita itu lebih banyak dikecewakan ya karena ini memang survei ya, lebih banyak dikecewakan, lebih banyak ditinggalkan, lebih banyak disakiti. Jadi carilah laki-laki itu yang pertama tuh dia harus bertanggung jawab dengan diri. Karena andekan pun misalnya ya kamu disakiti pun, tapi dia misalnya sudah ngasih banyak buat kamu tuh, kayaknya nggak begitu sakit banget deh. Daripada kamu nggak dikasih apa-apa masih disakiti, sakitnya double tuh. Sakitnya tuh menderita banget. Misalnya nih, suamimu selingkuh gini-gini, tapi uang rekeningku banyak, mau beli apa-apa, walaupun sakit ya nanti, tapi kan aku masih bisa ada yang buat aku bahagia. Tapi kalau enggak, aduh ya Allah, kadang-kadang malah triple, malah dia yang minta gitu ya, nggak ngasih, minta, disakitin lagi. Cewek itu dalam posisi yang paling lemah ya. Ini memang menurut studi begitu. Jadi jangan sampai kita menaruh kasih. Jadi kalau misalnya ada cowok itu yang harus ada poinnya, poin interestnya yang ini yang saya cari. Royal, aku bilang gitu. Satu royal, dia tanggung jawab, ya good looking kita istilahnya. Terus dia punya dari lebih tinggi dari aku, tidak. Karena ketika ada ini itu kadang-kadang tuh agak repot. Tapi dia aja bertanggung jawab, ya kalau buat kamu ini, yang penting tuh ATM-nya kamu pegang. Katanya temanku gini, gimana sih perasaanmu? Kamu selingkuh gini, aku ya tahu. Ya terus ya ngapain aku nyari-nyari dia? Loh kenapa? Kan ATM-nya sama aku. Kamu tetap bahagia. Bahagia lah. Itu loh. Gitu ya. Dia mau ngapa-ngapain ya terserah. Uangnya udah padaku. Lebih enak gitu. Ya, walaupun itu
nggak bisa bahasa, tapi itu jauh lebih baik gitu. Posisi artinya dia tuh lebih nyaman karena apa? Aku tuh apapun bisa, aku mau ngapain juga bisa. Cuma kalau sudah tidak ada uang, masih kayak gitu, masih minta ke kamu gitu ya, masih drama ya kan, masih memohon-mohon, rasanya itu jadi empat ya, kan ya lara hatinya. Jadi kita berseru-seru banget nih ya sama Vina tentang sosok cowok yang kita inginkan tuh seperti apa ya kan. Ternyata saya sehati nih sama dia ya. Buktinya dia bisa ketawa, berarti dia tahu. Dan kan pada dasarnya kan standar gitu kan, Iya, betul. standar yang kita inginkan itu cowok yang bertanggung jawab, cowok yang royal, yang penghasilannya dan pendapatannya setara atau di atas kita, sehingga dia bertanggung jawab pada hidup kita nantinya, bukan membebani kita ya. Terus juga kalau setia biasanya pengennya begitu ya harapannya, tapi kita tahu ya cowok itu kadang tuh agak-agak susah, kecuali agamanya sudah sangat kuat, benar-benar kita ya tanpa aja kayaknya begitu. Tahu tak lu? Ya banget. Ini kok rasa-rasa. Ya, jadi oke guys, kita cerita-ceritanya cukup, nanti suatu saat kita sambung lagi ya, kita cerita lagi yang lebih seru. Dan makasih ya Sina, jadi hari ini kita sudah bercerita tentang hidup, tentang nilai sesuatu. Jadi pembelajaran buat kita semua, dan semoga kedepannya kita jadi orang yang beruntung, dapat orang yang lebih baik. Oke? Ya, makasih dan selamat sore semua. Dah. Oke.